dipersembahkan oleh Brimo. Stasiun Bandung, Jawa Barat sejak Jumat siang hingga sore terus dipadati para pemudik. Para pemudik ini melakukan mudik setelah mereka mendapatkan cuti lebaran dan libur sekolah. Kepadatan penumpang kereta api di Stasiun Bandung, Jawa Barat mulai terlihat padat di 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik ini sengaja mudik lebih cepat dikarenakan takut terjadi kepadatan baik di stasiun maupun di jalan menuju kampung halaman. Mereka sengaja memilih transportasi kereta api untuk mudik, selain cepat sampai tujuan dan nyaman. Dari data Daop 2 Bandung, untuk hari ini sebanyak 13.000 lebih pemudik berangkat dari stasiun Bandung menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalur arteri Cirebon, Jawa Barat hingga Jumat malam ini terus dipadati para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sementara itu di Pelabuhan Merak mulai terjadi kepadatan kendaraan yang mengantre untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Reporter TV One Kristanti Yosefa dan juga Agam Rizky akan mengabarkan situasi terkini arus mudik Lebaran. Kita menuju ke Cirebon terlebih dahulu. Kristanti Yosefa, bagaimana kondisi malam hari ini? Nampaknya sudah mulai ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di sana. Baik, Nana dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas terkini di tempat kami mengabarkan yakni di jalur arteri Pantura, tepatnya di kawasan Weru, Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini memang pada malam hari ini tampak ramai lancar, pemirsa. Tidak terjadi adanya kemacetan seperti sempat terjadi pada tadi sore sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Kemacetan sudah berhasil terurai, pemirsa, dan hingga saat ini kondisi tampak ramai lancar. Meskipun demikian, pemirsa, ini memang terjadi lonjakan pemudik yang cukup signifikan mengingat di hari-hari sebelumnya ini tidak seramai hari ini. Ini juga berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Ini hingga pantauan sampai pada pukul 8 malam tadi sudah ada sebanyak 20.646 kendaraan roda 2 dan 3.415 kendaraan roda 4 pribadi yang melintas ke arah Jawa di jalur arteri Pantura ini dari arah Jakarta. Ini berarti pemirsa ada peningkatan yang cukup signifikan sejak pantauan tadi sore, yakni sebanyak 9.000 kendaraan, peningkatannya sebanyak 9.000 kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura. Adapun pemirsa, meskipun sudah cukup ramai pemirsa, akan tetapi puncak dari arus mudik di jalur arteri Pantura ini diprediksi akan terjadi pada besok 6 April 2024. Dan diprediksi juga pergerakan dari kendaraan roda 2 ini akan lebih banyak terjadi pada malam hari dibandingkan pada pagi dan juga siang sampai sore hari. Atas adanya kepadatan ini, pemirsa, pihak dari kepolisian di Cirebon ini telah melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah pemberlakuan penutupan jalan U-turn di sejumlah titik. Salah satunya adalah di kawasan RRI, Jalan Brigjen Darsono Sunyaragi, kemudian juga di titik Komplek PLTG dan juga di Korem. Dan selain itu juga pemirsa, ada sejumlah titik yang patut diwaspadai oleh pemudik yang akan melewati jalur arteri Pantura ini, pemirsa, yakni di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, kemudian di Pasar Kue Pleret, Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu, yang mana di pasar-pasar ini, pemirsa, ini di tahun-tahun sebelumnya memang selalu rawan kemacetan sehingga perlu diwaspadai oleh pemudik yang ingin melintasi jalur arteri Pantura. Sementara demikian, Ana, kembali dan Anda di studio. Baik, itu kondisi di jalur arteri Cirebon. Bagaimana situasi di Pelabuhan Merak? Agam, silakan. Ya baik, Ana dan juga pemirsa, 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini memang kami sudah melihat adanya peningkatan jumlah pemudik yang akan berangkat menuju ke Pelabuhan Bangkahuni. Jika dapat kami bandingkan dengan tahun kemarin pada periode yang sama, Ana dan juga pemirsa, bahwa terjadi peningkatan sebesar 7% untuk jumlah pemudik, yang dimana pada tahun ini berjumlah 75.000 pemudik, dibandingkan dengan tahun lalu ini hanya berjumlah sekitar 70.000 pemudik. Adapun jumlah peningkatan
pada kendaraan roda 2 juga mengalami peningkatan sebesar 6% dengan total jumlahnya itu mencapai 3.000 unit kendaraan bermotor. Dan untuk kendaraan roda 4 ini, Ken Ana dan juga pemirsa juga memiliki peningkatan volume dengan jumlah persentase sebesar 16% dan total kendaraan roda 4 ini mencapai 9.000 kendaraan. Dari total seluruh kendaraan yang telah masuk ke Pelabuhan Bakauheni ini, Ken Ana dan juga pemirsa, yaitu totalnya sebesar 19%. Dan untuk total jumlah unit kapal yang telah berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini mencapai 44 unit kendaraan kapal. Dan dari 61 total kapal feri yang disediakan oleh Pelabuhan Merak ini, yang dimana 51 unit ini disediakan atau dikhususkan di Pelabuhan Merak dan sisanya terdapat di Pelabuhan Ciwandan. Dan memang Ken Ana dan juga pemirsa, sejak tanggal 3 April hingga 9 April mendatang, Pelabuhan Merak ini sudah tidak lagi menerima kendaraan bermotor karena akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Hal ini dilakukan oleh pihak ASDP untuk menghindari adanya kelonjakan jumlah kendaraan jelang puncak mudik nantinya. Dan memang dari pihak ASDP ini telah memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi dimulai pada esok hari hingga lusa, di mana memang bertepatan dengan adanya cuti bersama dan libur sekolah. Tadi siang kami juga sempat memantau adanya kunjungan kerja dari BMKG yang turut memantau cuaca yang berada di Pelabuhan Merak ini. Dan memang jika dapat kami gambarkan, Ken Ana dan juga pemirsa, bahwasanya cuaca pada siang hari di Pelabuhan Merak ini memang cukup terik dan akan berubah siang menjelang malam, turun hujan dengan intensitas sedang. Dari pihak BMKG pun juga telah memprediksi bahwasanya hingga tanggal 8 April nanti di wilayah Banten dan sekitarnya ini akan terjadi hujan dengan intensitas yang sedang begitu. Namun dari pihak BMKG juga telah mengklarifikasi atau mendeskripsikan bahwasanya hingga saat ini Pelabuhan Merak telah siap atau kapal telah aman untuk melewati ke Pelabuhan Bakauheni ini. Dan tentu saja kami masih terus memantau bagaimana peningkatan jumlah kendaraan nantinya hingga puncak arus mudik ini terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk sementara demikian, Ken, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Tetap semangat kembali bertugas. Agam Rizky dari Pelabuhan Merak, Kristanti Yosefa dari jalur arteri Cirebon. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya, usai jeda pemirsa, kabar utama masih akan kembali hadir untuk Anda.